Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Ya. Kita akan lihat dulu ya. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. SDS 25. Bisa. Meskipun ada TK-nya, mohon maaf. SDS 25. Pembelajaran diferensiasi. Dalam rangka itu saya ingin mensosialisasikan ini dan bagaimana kita implementasikan di SDS 25 di sekolah kita, gitu ya. Bapak Ibu, saya ada materi sedikit, bisa nanti ini berikut satu orang satu tentang pentingnya pembelajaran diferensiasi dan teknis implementasinya di sekolah kita. Yang berjudul, saya ulangi, sosialisasi pembelajaran diferensiasi dan teknis implementasinya di SDS 25 1 PT SD 1. Bapak Ibu sudah pernah dengar nggak istilah diferensiasi? Ada guru bahasa Inggris di Indonesia. Pernah nggak dengar ini? Diferensiasi. Yuk kita mulai cari kata kuncinya. Dari kalimat ini tentang terjemahan arti diferensiasi, kira-kira kesimpulannya apa? Apa sih diferensiasi? Satu kata ya Pak. Mungkin kita punya pendapat lain. Kesimpulan satu kata tentang arti diferensiasi. Apa Bu? Ulala, sudah punya jawabannya. Kesimpulannya apa? Diferensiasi. Satu kata kunci. Pembeda. Maksudnya apa Bu? Bukan anak dibeda-bedakan, bukan. Ternyata anak punya perbedaan. Si A, si B, si C nomor 1 sampai nomor 25 pasti beda. Meskipun sama umurnya, beda apanya? Sosial, budaya, karakter, hobi, sifat, otak kanan, otak kiri, kan? Jenis kelamin, betul ya? Bahasa, suku, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita coba menerjemahkan ini. Kalau tadi diferensiasi, sekarang kita kasih kata di ujungnya. Kalau gitu, pembelajaran diferensiasi apa dong? Kalau dari teks yang saya bagikan itu kira-kira seperti ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar anak. Karena anak-anak itu berbeda Bapak Ibu, maka guru wajib memfasilitasi murid sesuai kebutuhan anak beda. Contoh, saya bilang tadi, ada anak yang suka matematik, beda kan? Tidak semua satu kelas suka matematika, betul. Ada yang belajar sambil nyanyi, ada yang satu bilang aku nggak suka berisik, diam, gitu kan? Ada yang bilang aku ingin berburu yang suka nyanyi, aku ingin Pak Agus yang suka olahraga di lapangan. Kita harus bisa memfasilitasi perbedaan itu. Maka guru perlu pelayanan pengajaran yang beda, tidak perlu satu yang sama. Tapi Bapak Ibu ya, di sini ada pengecualian. Bukan berarti pembelajaran dengan perlakuan yang beda dibedakan. Ini dikasih perlakuan begitu, ini enggak, bukan kayak gitu. Atau dibedakan mana yang pintar, mana yang kurang. Yang pintar sebelah sini, masuk kelas eksklusif. Yang kurang sebelah sini. Itu bukan. Jadi yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi tidak seperti itu. Jadi jelasnya kita lanjut lagi. Bapak Ibu, bisa juga diferensiasi diartikan pembelajaran yang menghasilkan produknya beda, tidak harus sama. Ini contoh. Anak beda, cita-cita juga beda. Maka Bapak Ibu guru masuk kelas harus punya gaya belajar, gaya mengajar yang beda-beda. Kadang dia masuk bawa proyektor nonton video. Minggu depan
ajak melihat tanaman berdaun hijau. Next. Bapak Ibu, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki fakta antara lain yang pertama sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak kita. Apa beliau sampaikan bahwa pembelajaran diferensiasi itu ibarat among, kita nggak mau anak-anak. Maka sejalan juga Bu ya dengan nilai visi dan misi guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu ada yang daftar nih guru penggerak. Terus betul, siap-siap. Ada 2 karakter, lingkungan sama kurikulum. Saya terus terang begitu melihat kelas 1 ini daya tarik anak agar mengundang murid belajar. Lingkungan dulu diciptakan. Maka ketika mohon maaf kelas atas kemarin dalam tanda kutip kalah gitu ya, mereka menunjukkan aduh Pak, terima saya juga sekelas tapi nggak mengalahkan. Saya bilang nak, bukan itu tujuannya. Itu adalah menghias kelasmu sendiri, menghias rumahmu agar kamu betah gitu. Maka Bapak Ibu, saya masuk ke sini rasanya itu nggak mau keluar. Senang melihat pemandangan yang indah, ada bintang. Karena kelas 1, 2, kelas 4 sudah mulai ada hiasan. Dulu sebelum ada bulala sepi, tidak ada gambar gitu. Alhamdulillah bulala masuk, ada perubahan sampai kelas 6. Ya kan? Maka gambar-gambar yang ada ini apabila kurang warnanya kasbon lagi sama kuning minta warna. Kan ada tuh kelas berapa ya yang masih belum ada warnanya. Mungkin waktu itu dulu Pak D lupa ketinggalan gambar warna. Lanjut Bapak Ibu. Ini ada contoh mana pembelajaran berdiferensiasi, mana yang bukan. 1, guru memberikan beragam kegiatan, nggak cuma 1, beragam kegiatan, nggak cuma suruh baca, nggak cuma suruh menulis, tapi ada anak suruh maju, bikin produk, anak suruh cerita, anak disuruh mendemonstrasikan, itu beragam kegiatan yang masuk akal. Tapi guru juga memberikan beragam pilihan tadi, ekstrakurikuler, nggak kita paksain kan. Anak mau ikut qasidah silakan, anak mau ikut kelas matematik boleh, mau kelas futsal boleh, mau kelas melukis boleh, kelas menyanyi silakan. Dikasih beragam pilihan. Ini yang contoh pembelajaran diferensiasi. Tapi saya juga kasih contoh nih, kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Guru tidak memberikan beragam kegiatan. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi. Guru tidak memahami minat, jadi mau minatnya apa dipaksakan. Main bola semuanya. Pak, bosan suka main bola. Udah main bola pokoknya, nggak apa-apa. Ada yang suka bulu tangkis, ya Pak ya. Ada yang suka basket, dipaksakan itu sepak bola semua. Mau laki mau perempuan gitu. Itu tidak mengakomodir diferensiasi. Terus gimana nih Pak? Kita bisa nggak di sekolah kita? Insya Allah bisa. Pelan-pelan. Yang pertama tadi kita petakan dulu. Minatnya apa? Tadi kan dengan tes kepribadian itu juga langkah awal kita petakan. Kita wawancara anaknya, kita tanya, kita observasi, dan kita bikin angket. Kita sebarkan ke orang tua murid. Bu silakan pilih. Ini ada angket. Anak mau pilih kelas apa, kita adakan tiap hari Jumat yang mengampu Bapak Ibu ini.
Kok kamu tahu lihat mana? Enggak, dengar di TV. Dengan didengar saja langsung menyerap di otakmu. Bagus, anak-anak hafal lagi. Dia ngeliat enggak? Dengerin enggak? Lagu TikTok lagi ngetren. Dia tuh dengar saja. Berarti anak ini, Pak, lebih potensi audio. Benar ya? Karena juga anak yang visual, dia kalau nggak baca nggak akan masuk ke otak. Harus dilihat. Udah dibacain, udah pakai radio, siaran televisi, nggak mudah juga. Tapi kalau dibaca dilihat, berarti anak itu cenderung visualnya. Setiap anak pasti punya, dan beda-beda. Gitu juga kita kan umurnya. Begitu pun kita umurnya tiba-tiba hafal banget. Tidak bisa melihat, mendengarkan apa dua hadiah, dua pujian. Setiap kali dengan cara menyekat mainannya. Kemudian ada juga audio visual, audio dapat, visual juga dapat. Dan yang ketiga adalah kinesthetik. Apa itu? Nanti kita lihat. Bapak Ibu, saya tahan dulu nih sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan dia. Kalau ada kita lanjut. Ada Pak. Kemudian lanjut. Itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Yang pertama, diferensiasi konten. Kurikulumnya kita kuasai dulu kontennya. Yang berikutnya, diferensiasi proses aktivitasnya kita gali Bapak Ibu. Cara belajarnya, jadi contoh pembelajaran diferensiasi, anak disuruh berdiskusi. Saya masuk kelas berapa ya? Kelas 4. Itu bentuk medianya bentuk diskusi. Bagus Pak. Anak kasih bab 1 pecahan desimal, kelompok 2 bab 2 pecahan campuran, kelompok 3 bab 3 pecahan biasa. Kasih tugas, kasih contoh soal, hasilnya presentasikan ke depan. Anak nggak boleh begini. Maksudnya apa? Capek wajar. Karena untuk menghasilkan generasi emas, kita harus seperti siapa yang dulu. Karena yang melanjutkan kita siapa lagi? Kalau bukan anak kita. Anggaplah kita lagi mendidik anak sendiri ya. Jangan menangkap adalah orang lain. Ntar juga anak kita diajarkan sama orang lain gitu. Maka balik dulu, nanti saya punya anak, saya panggil kepada anak-anak dulu dengan harapan anak kita dididik yang betul oleh orang lain, gitu ya. Yang kedua, saya kasus, nah, ibu beli minyak goreng, masukin ke dalam gelas berbentuk tabung. Volumenya berapa ya? Daripada dibikin dia rumah kan dulu kita belajar. Volume tabung, tinggi tabung sekian cm, alas tabung berbentuk lingkaran. Itu Bu ya, kasih rumus. Coba praktekin itu bawa gelas, kasih minyak sayur atau kasih air. Yang dijaga mana nanti berapa volume tabung dengan ibu isi air di dalamnya. Setelah dikasih, atau dongeng. Jangan kita yang mendongeng, anak suruh dongeng. Saksikan, kita dengerin sama-sama. Akhirnya apa? Desti jualan terus harapan sapi. Itu ya. Gitu Bu ya. Dongeng, video, permainan. Kemarin ada guru yang mengajarkan permainan saya masih kecil. Permainan bola sorot. Bagus yang kenal. Itu permainan. Anak kita zaman sekarang harus berkenalan dulu. Itu waktu saya kecil main bola terus dari operasi mulut tangkis itu jadi permainan harusnya kalau anak dari perkenalan lupa. Itu dia. Itu namanya diferensiasi proses. Prosesnya yang dimainkan kurikulumnya. Kemudian yang ketiga diferensiasi program. Itu yang saya bilang tadi. Anak disuruh bikin karangan tempel di mading ya oleh Bu Lala, karena hasilnya adalah puisi, cerita, cerpen. Bapak Ibu, bukankah penulis terkenal sekarang lahir dari SD kelas 1, lahir dari SD kelas 5 dengan belajar mengarang diajarkan oleh guru, betul betul.
Bukankah Buya Hamka, kemudian Khairul Anwar, kemudian ada lagi Sultan Takdir Ali Syahbana, udah terkenal. Bukankah dulunya diajarkan oleh guru bagaimana cara membuat karangan yang baik? Pidato negarawan Insinyur Soekarno, kalau udah lagi ngomong berbicara kok semua tertegun. Dia ada yang nangis, ada yang tertawa. Pidato negarawan. Dulu masa kecilnya belajar dulu. Katanya itu Pak Karno dulu naik ke atas kursi ngomong sendirian. Sekarang berapi-api sudah. Kemudian guru perekaman, sekarang memanfaatkan Instagram, YouTube, WhatsApp, kirim ke WhatsApp grup, ya kan? Bapak mau dengar, Ibu mau dengar, bagaimana kamu bisa menyanyikan lagu Ibu Kartini dalam rangka hari Kartini. Rekam, tunjukin. Pernah boleh kayak gitu? Hafalan perkalian, dibuat video pernah ya? Ada gitu. Pas berapa ya? 1 2 1 2 1. Pertunjukan poster cerpen bebas. Tari-tarian boleh, tidak. Akhirnya apa Bu? Ketika ada tamu yang mau datang, Bu Nuni nggak akan repot lagi ngajarin dari awal. Udah siap, tinggal ambil. Kasih begini, kawan datang. Itu yang menjadi Bu. Tiap hari juga latihan sendiri. Kemudian kadang ini dia, oh udah bagus, tidak. Karena kita nggak bisa. Tapi guru darinya kan sudah tidak bisa. Tidak. Makanya ada. Arahkan saja pilih satu anak yang bisa nari dan ini. Itu Bapak Ibu, diferensiasi produk. Dan yang strategi keempat itu namanya diferensiasi lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar dikondisikan. Ini kita. Anak belajar di tengah kondisi bencana alam, bisa nggak? Bisa. Belajar darurat di lapangan, ya, tidak pakai buku. Tidak pun belajar sambil bermain secara nggak langsung itu juga belajar. Bapak Ibu, saya setuju kalau ada pembelajaran di luar, di kebun, mengamati pohon pepaya, mengamati tanaman sayuran. Ini kebun saya Bapak, berapa hari dia mau dikoordinasikan di lumayan ya. Jadi kebun jagung, bibitnya beda, dicatat sama anak-anak. Ya, mudah-mudahan terbuka lagi. Meskipun nggak kelihatan sama saya, ada pasti saya. Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran itu. Lanjut kita ke bagian akhir saja Bapak Ibu. Terus gimana kita punya langkah-langkah apa saja? Bapak Ibu, di sekolah kita akan melaksanakan pembelajaran itu. Caranya kita menerapkan dulu nih tiap hari Jumat. Next class, second class, sampai tertentu prosedur. Edarkan anak kita dalam formulir. Formulir disuruh pilih. Biarkan orang tua yang mengisi Pak. Pak, anak saya tiap hari Jumat maunya di sepak bola. Tapi kalau itu jangan lupa, kita juga mengedarkan namanya PBS, profil belajar siswa. Isinya tentang karakteristik anak, potensi anak, minat anak. Yang ini siapa orang tua murid dibantu sama guru sekolah. Kemudian adakan tes tadi kepribadian. Kemudian kita susun. Kalau dari itu kita susun Pak, daftar nama anak dan guru pengampu yang ikut ekskul. Bikin daftarnya. Tempel di papan tulis. Oh ini kelas matematika, itu kelas seni, kelas olahraga biar di lapangan. Dulu ada kelas catur Pak. Ada guru yang bisa main catur, bisa itu. Pakai main catur. Karena apa? Dengan main catur bisa berprestasi ketika kasarnya. Ya kan? Terus dari olahraga apa? Bridge. Benar ya? Olahraga bridge jadi itu olahraga apa? Ada apa ya? Bermain kaki bridge. Terus harus ada juga. E-sport. Mobile Legends di olahraga. Wah senang gitu. Kita bikin kelas e-sport, wah itu apa semua. Semua ikut itu ya, yang hilangnya. Itu namanya. Bapak Ibu, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Harapannya sih
Ini adalah penuntutan kurikulum kita di zaman kita bergerak, gitu ya, kita terpanggil untuk melaksanakan inklusi dari bergerak dari pendidikan. Harapannya kita bisa menciptakan sebuah lingkungan sekolah budaya positif, kemudian kita ciptakan lagi lingkungan sekolah yang berdiferensiasi.